Oke, untuk assignment di week 1 ini kan kita ada deadline di hari Jumat ya. Meskipun eh, apa namanya kita masuknya hanya 3 hari, Senin, Selasa, Rabu doang, dan Kamisnya libur, terus Jumatnya emang nggak ada kelas, dan Sabtunya juga itu libur ya karena ada hari libur keagamaan. Jadi tetap untuk pengumpulannya di hari Jumat jam 23.59 itu untuk pengumpulan assignment week 1. Nah, untuk briefnya sendiri itu ada ini ya, eh, bukan, bukan assignment brief. Nah, jadi kan ini ada deadline-nya di hari Jumat tanggal 9 Februari jam 23.59. Nah, tapi ini mungkin jadi notes aja. Ini sebagai deadline yang dari revenue jam segini gitu. Tapi kalau misalkan dari kalian ada kendala atau itu apapun, itu diinfoin aja. Misal di hari Jumat malam jam 10 ada kendala apa gitu. Itu diinfoin aja, nanti dari kitanya bisa apa namanya ya dipertimbangkan lagi lah untuk kalau misalkan lewat dari jam 23.59 gitu. Itu dikasih tahu aja isunya apa, terus alasannya apa. Nah, untuk yang di assignment satu ini kan kita perlu bikin yang namanya website dengan HTML ya, HTML responsive website. Nah, kemarin kan kita udah hari Sabtu dan tadi juga udah belajar terkait HTML. Itu yang penting ada struktur tag dan semantik. Semantik itu yang saya tadi udah dijelasin, itu ya nggak semuanya div, tapi ada variasinya. Terus ada kontennya yang relevan, ya bebas. Mau itu informasi terkait diri sendiri atau informasi terkait apapun, yang penting bisa dilihat gitu. Nah, mungkin jadi catatan juga kalau misalkan ada di sini yang targetnya pengen ngumpulin lebih banyak portofolio gitu. Nah, dari assignment week 1 ini kalian bisa 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 ini sih dipakai untuk jadi portofolio dengan catatan kalian buat semaksimal mungkin apa yang ada di assignment week 1 ini. Jadi ini bisa dijadikan untuk portofolio kalian. Kalau misalkan kalian kerjanya secara maksimal gitu. Itu lumayan kan dari week 1 sampai nanti week 25. Nah, selama 6 bulan ini kalian nanti bisa ngumpulin ya kurang lebih ada 20 portofolio untuk modal kalian nanti mengalamar kerja gitu. Terus untuk formnya input tipe input tipe teks, terus yang kedua ada teks area. Tahu kan bedanya antara input tipe teks dan teks area. Jadi kalau input tipe teks itu ya hanya satu baris filenya. Kalau teks area dia bisa banyak, bisa lebih gede inputannya. Dan max length-nya juga kalau teks area dia unlimited. Kalau input tipe teks ini dia bisa diatur limit limit length-nya tuh berapa. Terus ada submit button.
Terus yang terakhir ada radio button. Pilih di antara radio button atau text box atau drop down select gitu. Jadi kalian bisa pakai radio button atau text box atau drop down selected. Mau salah satu atau semuanya juga boleh sih. Jadi kalau misalkan kalian mau satu doang radio button boleh. Kalau mau dua yang sama checkbox boleh. Atau mau semuanya juga itu lebih bagus. Kayak gitu. Jadi untuk skill tab-nya mesti ada HTML tag dengan beberapa tags yang bisa digunakan. Terus membuat form include dengan tipe tag, tag area, submit button, sama pilih salah satu atau semuanya dari radio button, checkbox atau selector. Terus dengan catatan yang terakhir ini ada review yang di kita udah belajar kan tentang review. Nah ini harus menjadi catatan khusus kalian setiap bikin assignment itu mesti ada reviewnya. Di dalam review itu kalian mesti including dari heading, paragraf, dan image. Nah, jadi uh, intinya di readme itu mesti ada heading, paragraf, sama image. Image itu apa sih? Image yang mesti dilampirin gitu. Nah itu tergantung dari si readme aja. Kalian misalkan kalau untuk read satu ini kan berarti dia ngejelasin terkait website yang pakai HTML. Nah mungkin ngelampirin si image-nya bisa dilakukan dari si image-nya, dari si web HTML yang udah kalian jalanin. Jadi kalian udah bikin webnya terus di screenshot. Nah, si screenshotannya kalian lampirin di readme. Jadi kayak previewnya lah. Jadi di readme-nya udah kelihatan preview untuk keyword yang udah kalian bikin. Nah, gitu. Terus kalian nggak perlu pakai CSS ya. Untuk week satu ini uh, masih belum diwajibin pakai CSS. Cuma kalau misalkan kalian mau pakai ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuma nggak diwajibin. Jadi lebih fokus ke buat layout pakai HTML. Terus ya itu. Jadi nggak perlu pakai CSS, nggak perlu pakai JavaScript. Nah ini JavaScript juga nggak wajib ya. Jadi kalau mau pakai boleh, tapi nggak diharuskan pakai JavaScript. Seperti itu. Dan untuk pengumpulannya juga itu pakai GitHub Classroom ya. Di sini kalian harusnya udah bisa akses di GitHub Classroom-nya. Kalau misalkan ini, nah dia ini sih langsung direct ke repository di GitHub Classroom-nya. Tapi kalian dari project yang di lokal itu tinggal dikonekin aja ke GitHub Classroom ke ini ya, ke repo yang udah dibikin sama GitHub Classroom. Seperti itu. Dan tentunya ini akan di deploy ke Amplify ya. Udah ada yang sempat nyoba dari GitHub ke Amplify. Mungkin dari GitHub ke Amplify. Kemarin kayaknya udah ada beberapa yang nyoba ya. Udah, Kak. Udah ya. Harusnya itu sih. Jadi biar lebih kelihatan apa namanya pengerjaannya itu kalian bisa step by step untuk pengerjaannya pakai GitHub. Jadi misal pertama kalian konekin dulu
foldering di lokal kalian, project kalian ke GitHub Classroom-nya. Habis itu kalian bisa step by step untuk nge-commit kerjaan kalian gitu. Misal yang pertama kalian bikin file HTML dulu gitu. Terus yang kedua bikin input text, terus yang ketiga text area, yang keempat dan seterusnya submit button dan lain-lain. Nah, jadi kenapa dibikin kayak gitu biar kelihatan progresnya dari awal sampai akhir itu ada komentarnya gitu. Jadi ke record historinya itu lebih bagus sih karena di GitHub sendiri kan ada ini record buat historical pengerjaan. Misal kayak gini. Nah, ini kan ketahuan nih apa kalian ngerjain nge-commit berapa. Nah, ini ketahuan bisa kelihatan. Jadi kadang juga ada beberapa kayak recruiter tuh ngelihat dari si GitHub-nya. Aktivitas si GitHub-nya tuh seberapa sering sih untuk penggunaan GitHub-nya gitu. Nah, kan ini bisa ketahuan nih dari beberapa tahun lalu atau per hari bisa ketahuan gitu. Jadi lumayan buat buat ngewarnain si timeline di GitHub, kalian bisa sering-seringnya komit berdasarkan task yang kalian bikin kayak gitu. Kak Wahyu mau Gimana? nanya dikit, Kak Wahyu. Boleh, Jadi boleh, boleh. posisinya misalkan hari ini bikin readme, terus commit sampai push gitu, terus besok bikin lagi indeks HTML gitu, atau gimana maksudnya? Iya, betul kayak gitu. Jadi eh, ya sebenarnya nggak gitu juga nggak apa-apa, cuma biar lebih kelihatan kalau ada historinya gitu dari awal sampai akhir untuk pengerjaannya ya bagusnya sih kayak gitu. Jadi yang pertama komit itu bikin readme-nya gitu. Terus yang kedua selanjutnya komitnya bikin HTML. Terus selanjutnya bikin formnya. Terus nextnya bikin apa gitu. Nah itu lebih bagus sih kayak gitu. Meskipun sedikit demi sedikit, yang penting record. Jadi ketahuan. Oh uh, pas jam berapa ngerjain apa gitu. Terus kan di deskripsiin di komut message-nya kan. Nah, itu lebih bagus sih. Biar kelihatan dari sisi history git-nya. Terus nanti juga biar lebih apa namanya mendukung dari nantinya kalau misalkan ada recruiter kan teknik itu kan biasanya kita melihat di GitHub-nya kan. Nah, itu lebih bagus juga sih. Itu tips aja biar lebih mendukung nantinya buat ke depan kayak gitu. Cuma kalau misalkan ribet pengen langsung langsung komit aja gitu, nah itu nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Biar lebih menerapkan sisi gitnya sih, materi git yang kemarin udah kita belajar, nah biar biar kepake itu bagusnya dibiasain sih untuk kayak gitu. Cuma kan kadang beberapa pengen langsung sekaligus aja nge-comitnya gitu biar biar sekali komit aja itu nggak apa-apa juga sih. Gitu. Oke, Kak. Thank you, Kak. Oke. Oke, untuk ininya kan di assignment ini ada grading yang mesti kalian capai. Nah, untuk
masing-masing untuk masing-masing skill itu kan ada skornya, maksimal tuh 3, dan kalau satu tuh di remet kan. Nah, ini saya mau sedikit jelasin sih terkait gradingnya. Untuk week satu ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 skill set yang mesti kalian kerjain, yang mesti kalian inilah apa namanya, ya, itu kan masing-masing skill itu maksimal poinnya 3, dan kalau satu itu nanti akan diremet gitu. Nah, kalau yang diremet itu nanti harus dikerjain lagi, dikasih waktu sampai Rabu minggu depannya. Nah, jadi nanti Sabtu di hari Sabtu itu ya, akan saya kasih tahu siapa aja yang apa namanya, skillnya dapat satu, biar nantinya bisa dikerjain lagi di hari Rabu maksimal deadline-nya. Nah, yang pertama tuh ada membuat readme. Nah, yang tadi saya sebutin sih, untuk readme itu ya pastinya harus ada heading, paragraf, sama image, sama link kalau kalau bisa. Linknya berarti link deployment ke Netlify. Nah, itu kalian tematin aja untuk link deployment ini. Itu di itu di readme. Nah, berarti spesifikasinya harus ada heading, paragraf, image, sama link deployment-nya. Seperti itu. Terus yang kedua ada membuat webpage semantic element. Nah, semantic element itu yang seperti tadi disebutin, itu ada kayak nggak semuanya pakai div, tapi lebih bervariasi. Kayak ada nav-nya, ada header-nya, ada main-nya, terus pakai section. Nah, itu untuk pembuatan web semantic element. Contohnya seperti yang tadi saya sebutkan. Terus yang ketiga, form input. Form input tuh yang harus ada berarti text, text field, terus tag area, submit button, terus pilih salah satu dari radio, text box, sama selected, atau mau semuanya juga boleh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat tuh enggak sih. Oh, berarti cuma 3. Sorry, salah. Berarti ada tiga tiga skill set yang mesti kalian kerjain. Itu yang pertama readme, ada readme, terus itu sih 3 itu, sama ada 4. Yang keempatnya publish ke GitHub dan di deploy ke Netlify. Nah, itu berarti poin-poin itu yang mesti kalian perhatiin untuk di submit assignment-nya di UKT ini. Gimana? Ada pertanyaan untuk penjelasan tadi? Kak mau nanya, jadi semisal kalau apa ini pekerjaan kita kalau semisal tidak ada gambarnya, apakah di Markdown pun perlu untuk diberikan gambar? Sebenarnya itu uh, kalau di sininya mesti ada gambarnya. Jadi itu salah satu poin di Markdown-nya, mesti ada gambar gitu. Jadi ya sebisa mungkin kalian semakin aja untuk
gambar di Markdown-nya. Gitu. Jadi yang saya sebutin tadi itu poin-poin yang mesti ada di assignment kalian. Kayak gitu. Oke deh, nanti. Aman. Gimana? Yang lain ada lagi yang mau tahu? Kalau dari aku cukup Kak, mungkin kalau semisal aku bertanya, nanti bertanya di grup sih, atau kalau nggak di PC aja. Oke, siap. Dari Sementara yang cukup lain, Kak. untuk assignment-nya apa yang mesti harus kalian kerjain itu ada yang belum clear nggak dari penjelasannya? Misal harus bikin apa gitu. Ada yang belum clear. Ini karena cuma 3 hari ya, cuma Rabu dan Jumatnya dikumpulin, itu coba kalian ini aja sih, atur waktunya aja. Ya sebenarnya kan hari Kamis sama Jumatnya libur ya, jadi kalian bisa bisa lebih banyak waktu buat ngerjain ini. Cuma ya kalau misalkan di hari Jumatnya kalian ada bicara, ya itu sebisa mungkin diatur aja waktunya biar bisa di submit di hari Jumat malam. Nah mungkin notes dari saya, kalau bisa jangan sampai nggak submit assignment, karena kalau misalkan nggak submit sama sekali itu eh, yang jadi bahaya sih. Eh, Nantinya kalau misalkan kalian nggak submit itu akan dapat one meter. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan ada kendala di hari Jumat malamnya gitu, ini mah in case kalau misalkan ada kendala itu report aja kendalanya apa, terus bisa ditabungnya maksimal jam berapa itu kabarin aja. Nanti mungkin kita akan coba koordinasi lagi untuk gimana gimananya. Yang penting kalian coba komunikasiin, dan kalau misalkan benar-benar nggak sempet itu kalian submit seadanya aja. Jadi apapun yang udah kalian kerjain itu submit aja. Jadi nanti hasilnya saya akan kasih tahu di hari Sabtu. Untuk remed atau enggaknya itu saya kasih tahu di hari Sabtu, dan kalian bisa kerjain lagi dan maksimal dibenarinnya di hari Rabu malam gitu. Jadi yang penting kalian submit aja dulu. Kalau misalkan emang kena remed ya udah dikerjain lagi maksimal di hari Rabu minggu depan gitu. Jadi jangan sampai kalian nggak pamit sama sekali untuk assignment-nya. Gimana? Aman? Aman Kak, makasih. Oke, kalau gitu.